Pilkada kali ini sepertinya akan banyak diwarnai dengan fenomena kota kosong. Hingga Selasa 3 September 2024 kemarin, perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah pada 2 hingga 4 September 2024 di daerah dengan calon tunggal tidak banyak dimanfaatkan. KPU mencatat masih ada 43 daerah yang diperkirakan menggelar pilkada dengan calon tunggal. Pertanyaannya, jika nanti pada pemungutan suara 27 November saat calon tunggal melawan kota kosong dan kota kosong menang, apa yang terjadi? Di sini permasalahan bakal kian panjang. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mekanisme penyelenggaraan pilkada untuk daerah yang diikuti calon tunggal diatur di Pasal 54D ayat 1 dan 2. Pasal ini mengatur tentang kewenangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu calon jika berhasil mendapatkan 50% dari suara sah. Namun jika perolehan suara pasangan calon tunggal tersebut kurang dari 50%, bakal dilakukan pilkada ulang yang bisa diikuti pasangan calon yang kalah. Artinya calon tunggal dianggap kalah jika tidak mencapai suara lebih dari 50% suara sah. Paslon tunggal dapat mencalonkan lagi pilkada di tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang dimuat dalam perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 54D ayat 4 mengatur, jika belum ada hasil dari pilkada yang diikuti calon tunggal, pemerintah bakal menugaskan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota untuk memimpin sementara hingga terpilihnya kepala daerah hasil pilkada. Dengan demikian, daerah yang pilkadanya dimenangi kota kosong hanya akan dipimpin penjabat sementara yang kewenangannya tentu terbatas dibandingkan kepala daerah definitif. Lantas, pernahkah kota kosong menang di pilkada? Fenomena kota kosong menang pertama kali terjadi pada Pilkada Kota Makassar 2018. Kala itu kota kosong melawan paslon tunggal Munafri Arifuddin Andi Rahmatika Dewi atau Api Cicu. Selisih suara pasangan Api Cicu dengan kota kosong 36.550 suara. Kota kosong mendapat 300.795 suara dan Api Cicu mendapat 264.245 suara. Adapun saat ini KPU sedang mengkaji dua alternatif untuk penyelenggaraan pilkada kembali di daerah yang pilkadanya dimenangi kota kosong. Pertama, pilkada diulang kembali pada tahun berikutnya, yaitu 2025. Adapun alternatif kedua, pilkada berikutnya dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 2029. Terkait opsi ini, Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati berpendapat, sebaiknya pilkada kembali digelar tahun 2025. Adapun jika opsi yang dipilih menunggu pilkada 2029, sementara daerah diisi oleh seorang penjabat, rentang waktunya dinilai terlalu lama dan akan mendistorsi kedaulatan rakyat serta membuat daerah tidak memiliki kepemimpinan definitif. Kalau sudah begini berarti calon tunggal dan kota kosong pilkada bisa dibilang menambah masalah. Lalu perubahan seperti apa yang bisa dilakukan supaya calon tunggal dan kota kosong tidak terulang di pilkada mendatang? Neni Nurhayati menegaskan dibutuhkan penguatan regulasi agar pilkada diikuti minimal 2 pasang calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melonggarkan ambang batas minimal bagi partai sebagai syarat mengusung calon kepala daerah itu sudah ideal. Namun, agar tak muncul calon kepala daerah tunggal di pilkada, perlu pula diatur ambang batas maksimal bagi partai gabungan sebagai syarat mengajukan calon kepala daerah. Untuk maksimal ambang batas, menurut Neni bisa sekitar 40%. Ketika gabungan parpol yang mengusung calon kepala daerah sudah mentok 40%, maka mau tidak mau, gabungan parpol lain bakal membentuk poros baru. Fenomena kota kosong adalah cerminan lemahnya idealisme partai politik dalam melaksanakan fungsi kaderisasi dan memajukan demokrasi. Masalah ini yang seharusnya lebih urgen untuk direvisi di Undang-Undang Pilkada, bukan soal batas umur yang tidak krusial dan syarat kepentingan politik.